Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa sayyiati a'malina may yahdihillahu خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Kita melanjutkan pembahasan hadis nomor 464 dalam nusrah Syarah Muslim terbitan Darul Ma'rifah Beirut. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sa'id. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sa'id ibn Umar al-Ash'afi, haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Mutarrif wa ibn Abjar an Sya'bi qala sami'tu al-Mughirah ibn Syu'bah riwayatan insyaallah ta'ala halah min isnad ila isnad. Dalam istilah ahlul hadis menggabungkan antara sanad pertama dengan sanad yang kedua. Haddatsana ini artinya seorang rawi meriwayatkan hadis itu dan mengkaitkan dengan sesuatu. Sami'tuhu 'alal mimbar. Dan ini bentuk penegasan para rawi yakni mimbar yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Jadi hadis ini adalah hadis riwayatul hadis alal manabir, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini, melafadzkan hadis ini, membunyikan hadis ini, mengajarkan hadis ini dari mimbar. Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 3 derajat. 1, 2, 3. Di atasnya Rasulullah SAW duduk. Maka mimbar ini mengalami perubahan di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Adalah mimbar Rasulullah SAW terbuat dari zid'in nakhlah, dari pohon kurma, yang mana Rasulullah SAW sempat pada waktu itu membuang mimbarnya. Akhirnya Rasulullah SAW mendengarkan tangisan. Dicari tangisan itu dari mana. Akhirnya sumber suara itu adalah dari mimbar yang akan dibuang oleh Rasulullah SAW. Kemudian dipeluklah mimbar tersebut. Kemudian suara tangisan itu sudah tidak didengarkan lagi oleh Rasulullah SAW. Kemudian para sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memeluk mimbar tersebut?" Kemudian beliau menjawab, "Aku mendengarkan tangisan daripada mimbar yang aku biasa ceramah di atasnya. Aku biasa khutbah di atasnya."
Aku biasa memberikan nasihat di atas. Puncak-puncaknya tidak jawab. Itu Aisyah lebih berat daripada Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku. Jadi kalau itu sunnah, itu ajaran Nabi, wajib. Makanya ketika dikatakan orang ini orang sunnah, berarti ada orang wajib, Ustaz, ada orang makruh. Bukan. Orang sunnah artinya mereka yang mengamalkan apa yang diperintahkan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ada orang sebagian mengatakan, jangan sebut-sebut sunnah deh, nanti ada wajib, ada makruh, ada ini. Bukan begitu maksudnya. Sunnah itu adalah mereka yang pernah dikatakan oleh Nabi SAW, kelompok yang sedikit yang menghidupkan sunnah, yang menghidupkan cara-cara hidupku, ajaran-ajaranku, kebiasaan-kebiasaanku, tatkala manusia meninggalkannya, tatkala masyarakat mencemoohnya, tatkala masyarakat mengatakan ini tidak benar, ini ketinggalan zaman, tapi dia berada di atas petunjuk baginda Rasulullah SAW. Jadi orang yang berada di atas sunnah mulia. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman di situ adalah termasuk daripada 4 khulafa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini dinamakan khulafa ar-rasyidin. Jadi ketika kita mengambil contoh suri toladan dari khulafa ar-rasyidin, kita di atas sunnah. Apa contohnya? Petunjuk-petunjuk khulafa ar-rasyidin yang berubah dari zaman Nabi ke zaman khulafa ar-rasyidin. Yang pertama adalah mimbar. Yang kedua, azan di zaman Nabi itu sekali. Kemudian di zaman Utsman azan itu dua kali. Hadisnya ada disebutkan dalam hadis Muslim ini pula, karena al-adzanu fi jum'ati fi ahdi Nabi SAW marratan wahidah.
Walamma ja'a Utsman fatakunul adzan marratan. Dulu di zaman Nabi adzan itu sekali. Kemudian di zaman Utsman 2 kali. Saudara-saudara, coba kita lihat bagaimana perkembangan pemahaman agama dari zaman Nabi ke zaman Khulafaur Rasyidin, dari zaman Khulafaur Rasyidin kepada zaman khilafah, dari zaman khilafah kepada zaman kerajaan, dari zaman kerajaan berhenti di situ kejayaan Islam, tumbuh kembali tahun sekitar tumbuh kembali kekuasaan Islam ketika Ottoman atau Utsmaniyah yang ada di Turki memegang lagi khilafah. Setelah itu berpindahlah kekuatan Islam dan bercerai-berai kekuatan Islam pada waktu itu sampai sekarang orang Islam tinggal di mana-mana tapi tidak memiliki pemerintahan atau kekuasaan yang kuat seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Saudara-saudara kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit menerangkan tentang mimbar dan apa yang terjadi di zaman Nabi dan di zaman Khulafaur Rasyidin. Ada satu kaidah yang mengatakan, "Idza zada asluhu lil hajah, jazatiz ziyadah li ziyadatil hajah." Ini kaidah usuliyah. Ini kaidah usul fikih yang mesti antum hafal. Karena saya selalu ngasih kaidah dihafalkan oleh jamaah. Di Jati Bening saya tulis kaidah itu. Idza zada asluhu lil hajah. Idza zada, apabila sesuatu itu zada, bertambah karena ada kepentingan orang di dalamnya, maka boleh sesuatu itu ditambah. Contoh, di zaman Nabi mimbar 3 derajat. Di zaman Utsman manusia semakin banyak, maka mimbar itu ditingkatkan sampai 7 derajat. Kenapa ditingkat ya Ustaz? Karena yang di belakang tidak mungkin akan melihat yang sedang khutbah di depan. Dari kaidah-kaidah ini maka seluruh hukum Islam yang mengalami perluasan, yang mengalami perubahan mengikut. Contoh, sekarang momennya ini musim haji. Kalau saya menerangkan tentang haji, alhamdulillah Allah berikan saya haji kurang lebih sekitar 20 kali saya haji. Jadi saya mengikuti perkembangan bagaimana Makkah itu berubah. Salah satu contoh yakni sa'i, tempat sa'i dari Safa dan Marwah. Ketika kita sa'i di tempat yang ada sekarang, itu tempat di luar Safa Marwah sebetulnya. Kenapa saudara-saudara? Diperluas sampai ke sana. Karena tidak mungkin kalau tempat sa'i hanya seperti jogging track. Sekarang yang haji saja, target pemerintah Saudi akan datang haji di kerajaan Saudi Arabia ya, ditargetkan 2030 20 juta sampai 30 juta orang. Sekarang 5 juta saja sudah menggap-gap. Semua infrastruktur yang ada di kerajaan Saudi Arabia luar biasa. Jadi nanti ketika antum ke Mekah Madinah itu cuma 2 jam menggunakan kereta api bikinan Cina. Bikinan Cina. Kereta api sana bikinan Cina. Tapi Cinanya masuk Islam gitu. Cinanya masuk Islam. Sedikit cerita ketika saya naik pesawat terbang pulang dari Mekah, saya ketemu banget orang Cina. Di antara mereka ada yang bisa bahasa Arab. Ternyata saya kerja di Mekah, ada 4.000 orang. Ada 4.000 orang. Ternyata 1.200-nya masuk Islam. Kenapa? Selama ini orang Cina di daratan Cina sana tidak pernah kenal Islam. Begitu mereka diambil sama pemerintah Saudi untuk mengerjakan kereta api, melihat orang haji, akhirnya putih-putih semua ya, nurut-nurut semua ya. Akhirnya apa? Sebagian mereka 1.200 kalau tidak salah. Sekarang mereka dibalikin lagi ke negeri Cina. Saya banyak Islam tersebar di sana gara-gara itu. Maka jangan khawatir kalau antum diserbu tenaga kerja asing Cina, jangan khawatir. Islamkan mereka. Ya tidak?
Kita kadang-kadang bingung, Ustaz. Sekarang Ustaz kerja asing setiap hari memenuhi bandara, di serblok. Jangan bingung. Wa makaru wa makarallah. Mereka bermakar. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik. Kalau ada tamu datang belum masuk Islam, ya diajak masuk Islam. Saya kemarin itu melihat pembelajaran di kerajaan Saudi Arabia, itu bahasa Cina sekarang udah wajib. Kenapa? Karena tahu ekonomi dunia sudah kesana. Coba kita lihat, ada beberapa orang-orang Cina dari Tiongkok sana yang masuk Islam. Ternyata begitu sampai ke sana ngajarkan Islam lagi. Karena apa? Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak mungkin ada orang yang mau menolaknya. Agama fitrah. Agama fitrah manusia, agama suci dia itu. Agama orang yang lahir dari bumi ini semua beragama Islam. Kemudian tentang mimbar Nabi SAW, tentang sa'i diluaskan. Kenapa diluaskan? Tidak mungkin orang sa'i dengan trek yang cuma semeter 2 meter. Satu contoh. Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari, seorang ulama Yordania, murid Syekh Albani, punya buku. Waktu itu saya alhamdulillah dikasih hadiah. Ketika pada waktu itu saya jadi panitia tabligh akbar di Istiqlal, yang beliau ceramahnya, saya panitianya pada waktu itu. Saya dikasih hadiah, Syekh Ali, ini buku karya saya tentang bolehnya orang sa'i di tempat sa'i yang baru. Masya Allah, saya 2 lembar bahas tentang masalah sa'i. 2 buku bahas masalah tentang bolehnya orang sa'i di tempat sa'i yang baru. Masalah haji. 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, saya dapat buku lagi tentang bolehnya orang mabit di Aziziyah. Mohon maaf nih, untuk pengetahuan yang sudah haji gampang ya mencerna. Tapi yang belum haji nanti haji sama Al-Sifat. Bolehnya orang mabit bermalam di Aziziyah tatkala Mina itu sudah penuh. Kaedahnya apa? Kaedahnya tadi. Jadi hukum Islam itu bisa melebar, bisa meluas. Kenapa saudara-saudara boleh mabit bermalam di Aziziyah? Tidak mungkin jutaan orang memenuhi kota Mina sampai gelar-gelaran tikar di sana. Ini paling banyak jamaah Indonesia nih. Gelar tikar di sana. Sementara orang berbondong-bondong ingin melontar jumroh. Ini ada bukunya. Buku ini ditulis oleh Dr. Khalid Al-Musyaiqih, murid daripada Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Judul bukunya itu Fiqhuz Ziham. Ini nanti kursus tentang masalah ibadah haji. Bagaimana orang berhaji. Haji menurut sunnah dan sekarang. Kenapa? Kalau haji menurut sunnah, tidak mengerti kondisi sekarang, bingung. Kenapa? Di zaman Nabi hajinya pakai onta, sekarang pakai pesawat. Di zaman Nabi hajinya pakai onta, sekarang pakai kereta api, pakai bis dan lain sebagainya. Nah, ini saudara-saudara tentang masalah mimbar. Saya sedikit menyebutkan tentang mimbarnya Nabi SAW. Jadi mimbarnya Nabi yang sekarang antum lihat di Raudhah di Madinah tidak seperti mimbarnya Nabi tatkala itu. Jadi pergi ke Madinah, melihat mimbar, ukirannya Masya Allah, ukiran kuno, disangka, wah ini mimbarnya Nabi ini, dipoto, nanti bikin mimbar kayak gini. Itu bukan mimbar yang Nabi. Itu mimbar yang sudah mengalami modifikasi, sudah mengalami peninggian. Salat di Masjid Nabawi, ada mihrabnya, ada mihrab. Seperti itu dulu di zaman Nabi. Dulu masjid beratapkan pelepah kurma, dihampari di sana apa? Pasir. Bukan
Kemudian ditembok supaya binatang-binatang yang berkeliaran di Madinah tidak bisa masuk, termasuk di dalamnya anjing. Makanya kemarin di Sentul ada perempuan bawa anjing masuk. Ada yang mengomentari, wah di zaman Nabi juga pernah ada anjing masuk ke masjid. Kalau masuk secara tidak sengaja tidak masalah. Ini tidak dibawa masuk. Dibawa masuk hukumnya berbeda. Nah, itu harus dipahami fikihnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini didengarkan di atas mimbar dan hadis ini bunyinya seperti ini. Sa'ala Musa rabbahu ma adna ahlul jannah. Musa pernah bertanya kepada Tuhannya, derajat penduduk surga yang paling rendah. Huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannah. Orang ini orang yang mendapatkan kloter terakhir setelah semuanya orang masuk surga. Kloter terakhir surga. Kloter terakhir haji aja rebutan. Apalagi kloter haji, antum mau naik haji dapat kloter terakhir, berapapun dibayar. Sampai rumah dijual, sawah dijual untuk haji. Kenapa? Kalau dapat kloter terakhir, ini kloter terakhir, pemerintah menambah kloternya dan lain sebagainya, akan dibayar berapapun. Kenapa? Orang haji itu nunggunya bertahun-tahun, 10 tahun, 12 tahun dan sebagainya. Kalau kita umurnya berapa? Saat 60 tahun, ya daftar haji 70 tahun berangkat. Ya kalau kuat, kalau tidak daftar 70 tahun, berangkat 80 tahun. Alhamdulillah kalau umurnya panjang. Subhanallah. Makanya mintalah kepada Allah ketika kita dapat kesulitan, karena kesulitan yang kita hadapi akan lahir kemudahan-kemudahan. Pikiran manusia terbatas apa yang dia lihat, tapi kekuasaan Allah lebih luas daripada itu. Subhanallah. Makanya Islam mengharamkan putus asa. Islam mengharamkan pesimis. Islam menuntut orang selalu optimis. Orang yang masuk surga terakhir ini berkata, ya Allah, semua orang telah mengambil rumahnya di surga. Saya dapat apa? Kaplingannya habis. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fayuqal, dikatakan kepada ini, atarda ayyakuna laka mislu mulukil malikin minal mulukid dunya? Kamu tidak ridha, kamu tidak mau memiliki kerajaan seperti halnya kerajaan-kerajaan yang dimiliki oleh raja-raja di dunia. Maka dia mengatakan, raditu, aku ridha ya Allah, raditu rabbi. Fayaqulu laka dzalika wa mislahu wa mislahu wa mislahu. Maka engkau akan mendapatkan seperti itu, seperti itu, seperti itu. Artinya, yakni kerajaan-kerajaan, rumah-rumah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk surga itu lebih daripada rumah-rumah, kerajaan-kerajaan, istana-istana yang dibangun oleh raja-raja di dunia. Faqala fil khamisati raditu. Di ucapan yang kelimanya orang ini, aku mengatakan, aku ridha ya Allah. Wa hadza laka wa aslu amsalihi. Engkau akan mendapatkan istana, kerajaan di surga 10 kali lipat atau lebih daripada kerajaan-kerajaan di dunia. Wa dzalika mastahat nafsuka wa ladzat bihi ainuka. Kerajaan istana yang engkau dapatkan di surga akan menjadikan
senang jiwa kita, jiwamu, dan menjadikan senang ketika engkau melihat. Ini tentunya apa yang dilihat seorang di surga seperti kaidah yang saya pernah bacakan di ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar." Ini kaidah. Apa yang antum lihat, yang antum dengar di Al-Qur'an tentang nikmat surga itu semua ma la 'ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata kita, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga kita, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah kita bayangkan dalam hati kita. Di sana di surga disebutkan ada anggur, namanya saja yang sama dengan namanya saja sama anggur, tapi wujudnya beda, rasanya beda, tidak pernah kita lihat, hanya namanya saja yang sama. Beri contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh pasukan kafir Quraisy di perang Uhud, dikepung. Pada waktu itu kejadian perang Uhud merupakan bukti bahwasanya Allah memenangkan orang-orang yang beriman dan Allah menghancurkan kemunafikan. Jadi orang beriman ditolong Allah. Ketika orang beriman ini munafik, ingin dunia, Allah hancurkan. Saksinya apa? Perang Uhud. Pada waktu itu Nabi SAW mengatakan, jangan kalian tinggalkan ini gunung. Gunung ini jangan ditinggalkan. Pasukan panah harus. Begitu melihat harta rampasan orang, mereka turun. Disitulah kaum kufar pada waktu itu Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid menyerang kaum muslimin dari belakang dan dari depan. Sehingga Nabi SAW lari ke Gunung Uhud, berlindung Gunung Uhud, dan pada waktu itu Gunung Uhud sempat guncang. Akhirnya Nabi SAW hentakkan kakinya ke bumi 3 kali. Usbut ya Uhud, diamlah engkau wahai Uhud, sesungguhnya di atas engkau ini seorang Nabi dan 2 orang yang akan mati syahid. Saudara-saudara, kemudian Nabi mengatakan tentang Gunung Uhud, wahai sahabatku, Gunung Uhud ini nanti akan ada di surga. Apakah Gunung Uhud yang antum lihat di Madinah ketika umrah, yang antum lihat di Mekah ketika haji, yang antum lihat ketika haji sama dengan yang kita lihat di surga atau tidak? Jadi Gunung Uhud ini namanya saja sama, di surga nanti ada Gunung Uhud, tapi bentuknya lain. Gunung Uhud yang ada saat ini, dia mengelilingi kota Madinah. Jadi kota Madinah itu dikelilingi oleh Gunung Uhud. Dan gunung ini dijaga oleh serigala-serigala yang munculnya misterius. Dan itu ada dalam hadis Muslim, sesungguhnya Madinah dijaga oleh serigala-serigala. Ketika orang kafir memasukinya, maka serigala-serigala ini akan keluar menggonggong. Dan Dajjal pun tidak masuk ke Madinah karena ada pagarnya Gunung Uhud. Waktu itu mau naik Gunung Uhud sama kawan-kawan kami, sama ustaz-ustaz yang anu benar. Tapi begitu mau naik ke atas, dekat sama Badui. Jangan naik, matahari mau tenggelam. Nanti kamu pulang tinggal nama. Badui ini ngomong, nanti kamu pulang tinggal nama. Ternyata benar. Begitu Badui ini ngomong seperti ini, muncullah mirip-mirip serigala dari atas gunung. Padahal kita ingin menjajaki Gunung Uhud kayak apa. Kalau Gunung Merbabu sudah, gunung ini sudah, ingin Gunung Uhud. Tapi ternyata Badui itu melarang, jangan. Ini bedanya lebih baik. Subhanallah. Nah, Gunung Uhud itu ada di namanya, bentuknya, rupanya, besarnya itu tidak seperti yang kita lihat. Jadi kenikmatan surga yang disebutkan dalam Al-Quran, ma la ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbin bashar. Fayaqul, orang ini berkata, radit, kalau begitu aku ridha ya Allah. Qala rabbi fa'alahum manzilatan. Kemudian orang ini berkata, ya Allah, siapa di antara penduduk-penduduk surga ini yang mendapatkan kedudukan yang paling tinggi? Siapa? Mereka yang berada di paling bawah berharap untuk mendapatkan kenikmatan
paling tinggi berharap kepada Allah, ya Allah, aku ingin mendapatkan nikmatan yang lebih indah daripada surga Firdaus itu. Akhirnya Allah bukakan wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa melihat wajah Allah seperti orang melihat bulan purnama di malam bulan purnama. Hadis ini menerangkan kepada kita bahasanya Allah punya wajah. Tetapi mohon maaf, saya akan terangkan bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada wajah, kepada tangan, dan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tidak terjerumus dalam kesalahan. Qala ulaika alladziina aradtu gharastu karamatahum biyadi. Mereka orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah, mereka yang Allah tanamkan karamah Allah dengan tangannya. Saudara, kalau saya berbicara tentang masalah asma wa sifat mungkin agak panjang, tetapi ketika Allah menyebutkan tangan itu tidak boleh ditakwilkan. Tangan Allah ya tangan Allah, tetapi tangan Allah ini adalah tangan Allah Subhanahu wa taala adalah tangan sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dinafikan, tidak boleh dihilangkan makna tangan itu, tidak boleh ditakwilkan dan tidak boleh ditafsirkan. Tidak boleh ditafsirkan. Hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani saja. Kenapa? Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya laisa kamitslihi syai'un, tangan Allah tidak sama tentunya dengan tangan yang lain. Contohnya apa? Contohnya meja. Meja ini yang bikin tukang meja. Meja ini ada kakinya nih. Ini kaki meja. Kemudian ada bibir meja. Logikanya apakah sama kakinya tukang bikin meja dengan kaki meja? Itu logika dunia. Sama tidak? Tidak sama. Apakah sama bibir meja dengan bibir orang yang bikin meja? Tidak sama. Ini kaidah dalam memahami asma wa sifat. Kaidahnya bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama Allah itu dengan segala sesuatu. Walaupun dengan segala sesuatu, dengan makhluknya dan dengan yang lain. Wa khatamtu 'alaiha, dan karamah itu Allah berikan kepadanya. Falam tara 'ainun wa lam tasma' wa lam yakhtur 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang Allah berikan kepada orang ini, orang yang paling tinggi derajatnya di surga kelak, tidak pernah didengarkan oleh telinga dia, tidak pernah terlintas dalam hati dia, dan tidak pernah ada di dalam sanubari dia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, yakni Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kenikmatannya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Allah sembunyikan kenikmatan itu, dan mereka akan dapatkan di surga kelak dari bidadari cantik yang akan mendampinginya. Ini saudara-saudara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam. Sunnah surah sirah karir. Ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekhususan bagi beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkannya, itu adalah sunnah khalqiyah jibiliyah. Itu yang dinamakan surah. Jadi bentuk perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibillah
fitriyah jibiliyah. Jadi Nabi SAW diciptakan dalam perangai itu. Dan itu diterangkan dalam satu buku yang dinamakan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi kalau antum baca buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, antum akan dapat gambaran jelas tentang sosok yang mulia Rasulullah SAW. Saya pernah bertanya kepada Syekhul Abbad, kemudian Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dan beberapa ulama yang lainnya. Ya Syekh, apakah mungkin orang mimpi bertemu Nabi? Kata para masyayikh yang saya temui termasuk Syekh Abbad, tidak mungkin orang mimpi bertemu Nabi kecuali dia menghatamkan sunnah surah tadi. Bagaimana perangai bentuk khuluqiyahnya Nabi. Nabi itu dadanya lebar, Nabi itu rambutnya ikal, ya, tidak lurus dan tidak keriting. Nabi itu hidungnya mancung, Nabi itu pipinya merah, Nabi itu ketiaknya putih, ya, ketiaknya Nabi SAW putih, keringetnya Nabi SAW itu bau kesturi, meskipun tidak ada reksona pada waktu itu keringetnya beliau. Sampai pada waktu itu Nabi SAW, bekas tidurnya Nabi itu diperas sama seorang sahabat wanita, dan ternyata bekas tidurnya itu adalah parfum terwangi pada waktu itu. Jadi manusia yang sempurna. Kalau kita kan masih belum sempurna. Ini yang sempurna Rasulullah SAW. Kalau kita makan sedikit jengkol, pasti sudah selesai. Jadi Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat sempurna. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki perangai dadanya di bidang dan hidungnya mancung dan lain sebagainya. Orang harus menguasai ini dulu, mempelajari bagaimana bentuk sosok pribadi Nabi SAW. Setelah itu ketika dia memahami sunnah, dia bermimpi bertemu Rasul, boleh. Ada beberapa kejadian-kejadian di YouTube yang disengaja dipublikasikan, bahwasanya anak Ustaz ini pernah ketemu Nabi, pernah ketemu Abu Bakar, dilihat wajahnya orang tua yang bungkuk. Nabi tidak bungkuk. Ini adalah talbisul iblis. Iblis masuk ke dalam sosok mimpinya dan seolah-olah yakni itu adalah Nabi dan memberikan hadis kepadanya. Padahal hadis Nabi apa yang tertulis di sini, bukan ada yang pada mimpi manusia. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu bersandarkan kepada kitab Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada mimpi. Bukan kepada mimpi. Kalau seandainya agama ini diilhami dengan mimpi, maka agama ini akan rusak. Dikit-dikit mimpi lagi, berubah lagi ajarannya. Dikit-dikit bermimpi lagi, berubah lagi ajarannya. Selesai, tidak pernah selesai mimpi. Dan ini tala'ub, main-main dengan agama. Kemudian itu namanya sunnah surah. Kemudian sirah adalah perjalanan hidup Nabi SAW. Ini ada dua. Sesuatu yang dia katakan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi dilakukan, maka lakukan. Sesuatu yang menjadi kekhususan Nabi, seperti contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekhususan kepada Nabi istrinya 9. Kemudian orang lain selain Nabi diberikan cuma 4. Tapi ada, saya pernah baca di Jawa Timur, istrinya sampai 60 atau 50. Nah, ini menyalahi sunnah atau mengikuti sunnah? Menyalahi sunnah. Yang benar, ya kembali kepada pelajaran ta'adduduz zaujat. Boleh tidak ta'adduduz zaujat? Saya jawab, poligami hukumnya mubah. Kenapa? Karena ayat-ayat yang mengatakan demikian. Mubah, boleh saja. Ada juga ulama yang mengatakan sunnah. Tapi kalau saya mengatakan mubah. Dalilnya apa, Ustaz? Saya baca di kitab Adwa'ul Bayan yang ditulis oleh Imam As-Shanqiti. As-Shanqiti rahimahullahu ta'ala menerangkan ayat tentang poligami, kesimpulannya mubah. Ada ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan, ini namanya sirah, yakni perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, ada perjalanan hidup Nabi SAW yang mana Nabi SAW tidak melakukannya tapi dibolehkannya. Seperti contohnya makan binatang yang hidup di Madinah pada waktu itu, hidup di padang pasir, namanya adzab. Adzab ini adalah seperti kadal, seperti biawak, tapi bukan biawak.
makannya dari daun-daunan, dagingnya panas. Orang biasa sebut kadal Mesir gitu ya kan? Kadal Mesir. Nanti ada ahli herbal bikin herbal kadal Mesir. Bukan kadal Mesir. Jadi dia bentuknya seperti buaya, seperti biawak, ekornya pendek. Dia hidup di bawah tanah, keluarnya hanya ketika terik matahari, panas yang begitu panas, 45 sampai 50. Baru dia keluar cari minum. Ini disebutkan dalam kitab. Nah, dalam kitab Al-Jahid lil Hayawan, kitab Al-Hayawan Imam Al-Jahid. Nah, Nabi SAW pada waktu ditanya oleh Khalid bin Walid, "Ya Nabi, kami ini makan binatang ini. Bagaimana menurut engkau ya Nabi tentang makan binatang ini?" Jawaban Nabi tidak mengharamkan hal tersebut dan mengatakan, "Innahu laisa bi ardi qaumina." Beliau mengatakan, sungguh binatang ini tidak ada di Mekah. Jadi saya tidak memakannya. Bukan artinya haram. Maka ketika makan binatang ini, hukumnya adalah sunnah sirah, yakni sirah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh ahli sejarah. Kemudian sunnah apa lagi? Sarirah adalah perbuatan-perbuatan rahasia yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada istrinya. Maka Nabi SAW menikahi Aisyah, seorang wanita yang sangat cerdas, untuk menyerap hadis-hadis Nabi, ajaran-ajaran Nabi, diceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Contoh, bagaimana Anda tahu mandi jenabat kalau bukan dari Aisyah, ya kan? Kalau bukan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga kehidupan Nabi SAW dengan istrinya diceritakan oleh Aisyah. Tetapi di sana kehidupan ini dinamakan rahasia-rahasia Nabi SAW yang diajarkan oleh istrinya. Oleh karenanya Nabi SAW menikah dengan Aisyah, menikah dengan Khadijah, menikah dengan istri-istri yang lain, itu punya maksud dan tujuan. Kalau tidak dengan istri-istri yang dinikahi oleh Nabi SAW, kita tidak pernah mungkin mendapatkan hadis-hadis cara hidupnya Nabi SAW dalam keseharian. Nah ini sunnah itu adalah jalan hidup. Sunnah itu adalah ajaran baginda Rasulullah SAW. Sunnah itu qauliyah, ada perkataan, ada fi'liyah, ada perbuatan, ada takririyah, ada ketetapan-ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terangkai dalam kitab-kitab hadis. Maka berbahagialah kita ketika kita mempelajari hadis Nabi SAW. Kita mempelajari bagaimana sebetulnya manusia yang kita cintai, manusia yang sempurna yang kita cintai ini menjalankan kehidupannya. Ketika kita menuju ke sana, maka insya Allah Ta'ala kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, mereka itu adalah ikhwani, teman-temanku, belum pernah berjumpa dengan diriku, tapi mereka sudah beriman dengan risalahku. Ya, pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan terakhir. Cukup? Ya, karena waktunya sudah Isya. 3 menit lagi waktu salat Isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi taklim kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semua sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa saudara kita yang mendahului kita, yang meninggal sebelum kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu. Allahumma ajirhu Allahumma ajirhu minan nar. Allahumma ba'id bainahu wa bainan nar. Allahumma nawwir quburahu wa qubural muslimin. Allahumma ja'alhu minal mahdiyyin. Allahumma ja'alhu minal mahdiyyin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minhu ta'atahu. Allahumma taqabbal minhu salatahu. Allahumma taqabbal minhu qiyamahu. Allahumma taqabbal minhu siyamahu ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu
وأكرم نزوله يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.